Masuk. Jadi ngoten sing on in nggih. Itu tak ayo hadir semua. Mana tugasnya Pak ya? Tuhan wis masuk ah. Oh. Halo. Sing ya apa? Oke. Oke. Tadinya kan gabung-gabung ya. Dengan anu ini nih. Halo tes. Tunggu nih. Saya dengan pakai anu mawar. Niku sakit ah, kalian? Buat sakit. Wifi ini Pak. Oh, nggih. Nggih, Pak. Saya pun betul. Mboten anu ta? Mboten punya sing PC ya sing damel anu OC. Mboten wonten anu nih, pajahe. Ndak apa-apa kan mek kok nonton. Oh, ngoten. Iki kok ngono iki pedhot anu nih. Oh, ngoten ae. Stabil, Pak. Cilik ya. Aku lek apa modal to gak ngene iki apa ngene iki ngeten. Ini kan LPPM ya. Nggih. Jenengan nembak ten mriki gawe nek jenengan kiambek. Oh, anu nih. Webku. Heeh, akune. Akune. Nah, iki kan akune LPPM. Nggih. Iki akune jenengan. Heeh. Oke. Heeh, Teko kene Pak ya, tak nembak teko WA ya. Heeh. Terus masuk neng Zoom-e. Lu tak masuk. Start video iki. Apik iki.
Iya, Jan. Halo, cek. Halo, bisa didengar? Tes on. Tes 1, 2, 3. Tes. Cek, cek. Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Dari KPU? Siap, Apa sih? Oh, bisa, Pak ya. siap. Kita masih belum jam 10, Pak. Oke, diminta jadi co-host ya, Mas, biar Ya, Pak. sini bisa Oke, siap. nampilkan materi. Oke. Oh iya, ikut otomatis. Pak minta tolong dari KPU nanti dikasih disetting jadi co-host sama dikasih fasilitas untuk recording. Oke. Oke. Tes. Untuk KPU sudah saya kasih fasilitas untuk record. Bisa? Bisa dicoba.
Weh, sih. Tenor sih ya. Tekan diki Mang. Waduh, ngebut ya. Pire partisipan ya. Sudah gabung. Wes ana sing gabung Jan. Kok gak kena gawe co-host ya iki Zoom e. Biasanya kena gawe co-host loh. Supir partisipan. Aku janjani Pak Zaini. Bu Rosa bisa didengar ya, Bu? Ya, bisa. Ya, Bu. Oke, yang lainnya bisa didengar suaranya. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk sekolah sesi 2 ini berjalan selama 1 jam. Nanti akan dipandu oleh moderator Mas Hamid. Beliau ini mahasiswa administrasi publik semester 8 di Universitas Yogyakarta Pasuruan. Nanti untuk prosesnya nanti 15 menit itu masing-masing narasumber untuk bisa memaparkan materi dan selanjutnya akan diskusi. Sambil menunggu yang lainnya untuk submit ya. Kita masih 15, sedangkan total dari sekolah politik ini sejumlah 96 orang. Harusnya 100 cuman kita batasi, ada yang dieliminasi, jadi kita pesertanya adalah 96 orang. Bu Rosa dari rumah ini? Ya. Oh, iya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya, kita memulai nanti waktu jam 10 lebih 10 menit ya. Kita masih 10 lebih 3 menit. Mohon izin untuk menunggu yang lainnya yang sedang masih gabung. Kita masih satu persatu dan banyak di WA saya izin masih lambat untuk prosesnya. Jadi kita biar adil nanti 10 menit kita undur. Jadi jam 10 lebih 10 menit nanti kita akan mulai sekolah ini.
masih belum Pak ya. Hari itu berapa? Ya, karena alumni harapan mempersiapkan ke situ ya. Tidak lali maksudnya. Iya, host anu apa? Itu loh, kayak sok pindah kayak host. Anu. Milik golek gawe ini. Boleh kak ngene iki yo. Isinya gimana juga? Isinya Hah? Nggak wis. Keliru. Tak kira tadi. Iya. Kepaksa. Materinya wis aman wis siap ya? Roan ya. kemarin itu saya itu maksudnya itu di mana itu Pak, yang di awal itu pengawalan juga Apa itu? yang sesi pertama. Oh, Maksudnya kalau ada dokumentasinya saya mau lihat gimana jalannya gitu. yang pertama kemarin. Ada kayaknya Pak Nizar.
Ayo apa teman? Iya, buat referensi sekarang ini gitu. Oh, yo sebenarnya Kowe sak minggu mati telu. Mbok dipaneni nyampe wis semburu lho, ompete gak loro. Sore tak pakani sesuk gledak babone loro manggang situ. Mangun turunan impor. Mangrene lem iki. Kurang tak bu. KPU bisa untuk ngerekod sudah saya kasih fasilitas untuk ngerekod. Ngirit di Algora di anu jeneng-jeneng. Tak larang-larang kok murah larang. KPU ya KPU bisa rekod untuk pun mari ono rokok iki. KPU Ya, bisa untuk rekod Pak. Sudah saya kasih fasilitas untuk rekod. Sudah bisa. bentar. Oh, sudah. Sudah ya, oke. Kemudian KPU ya. Oke, kita bisa mulai ya. Jam 10.14 menit. Untuk share materi dari KPU belum bisa, Pak. Nanti di-share-kan dari kita atau kita yang share sendiri. Halo, Pak Agus. Pak Agus. Untuk share materi, apa bisa dari KPU atau oleh host? Durung iso.
Masuk, Mas. Bisa. Belum, Pak. Oke, Bapak Ibu, bisa segera kita mulai. Dari kedua narasumber sudah hadir. Ibu Dr. Rosa Silvia, beliau dosen di administrasi publik, dan juga dari Komisioner KPU, Bapak Faizin. Selamat datang kepada kedua narasumber dan seluruh peserta sekolah politik di Kabupaten Pasuruan, di mana tujuan dari sekolah ini adalah membangun sebuah politik literasi yang memang segmennya ditujukan kepada para milenial, yang nantinya ke depan dari hasil ini nanti akan tetap kita soundingkan dengan KPU agar supaya nanti itu menjadi salah satu pilar di mana membangun sebuah partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, sehingga tercipta sebuah sistem demokrasi di dalam pemilu yang cukup baik pula. Ya, tes. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai sekolah politik part 2 ini ya. Mungkin bisa
dimulai dari narasumber pertama dulu, nanti setelah itu ke narasumber kedua. Baik, langsung saja narasumber yang pertama dari Dr. Rosa Ilma Silvia, MHUM, mengenai tentang sistem kepartaian di Indonesia. Silakan Bu, materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Minta tolong host untuk membuka. Saya mau nge-share. Oh ini ya, bisa ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada part 2 ini kita tetap mengikuti sekolah politik yang dilaksanakan oleh Universitas Yudharta Pasuruan bekerjasama dengan KPU Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan ikhtiar pendidikan politik ini bisa berlanjut pada dinamika politik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua KPU Bapak Khairul Faizin, LPPM Universitas Yudharta Pasuruan, dan seluruh peserta sekolah politik. Saya lihat di sini ada mahasiswa, ada anggota DPR, Pak Rudi Hartono, ada, terus kalau mahasiswa banyak. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya, dan sangat eman sekali kalau dari 96 peserta yang mengikuti hanya 19. Ini sepertinya ada kendala paketan atau paket data atau apa, saya kurang tahu ya dari peserta, karena kita tidak tahu sendiri bagaimana kondisi peserta, karena narasumber pun juga tidak masuk dalam grup peserta. Terima kasih. Saya diberi tugas untuk memberikan penjelasan tentang sistem kepartaian. Saya mencoba memberikan pengetahuan dasar saja tentang partai politik, yang mungkin saja untuk mahasiswa yang baru, yang sekarang ini ya, yang masih duduk di semester 3, semester 5 ya, atau baru sarjana, mungkin tidak tahu bagaimana perkembangan partai politik di era Orde Baru. Saya sendiri pun juga tidak pernah tahu bagaimana partai politik di era Orde Lama, karena saya belum lahir. Di era Orde Baru, saya sempat ngumani, menangi kalau bahasa Jawanya, kampanye-kampanye di masa Orde Baru yang hanya diikuti 3 partai. Nah, baiklah, kita mulai dulu dengan kondisi Indonesia. Bahwa Indonesia ini merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Coraknya multikultural, terdiri banyak suku, banyak ragam ras dan agama yang menempati di berbagai pulau yang tersebar, tidak terkumpul, tapi pulau ini terpisah. Ini merupakan background bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain. Dan inilah menjadi dasar mengapa banyak partai politik yang muncul di Indonesia. Berikutnya, macet ini ya. Dalam sistem politik kita mengenal struktur politik.
Di situ ada dua istilah, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Kalau suprastruktur itu, suprastruktur politik ya, itu semua yang berada dalam konstitusi atau lembaga negara, yaitu MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga negara dan pemerintahan yang lainnya. Sedangkan partai politik berada di infrastruktur. Di samping partai politik juga ada alat komunikasi politik, itu juga bagian dari infrastruktur. Kelompok penekan dalam hal ini bisa diterjemahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Terus kelompok kepentingan dan tokoh-tokoh politik ini juga bagian dari infrastruktur yang terlibat dalam sistem politik di Indonesia. Jadi jangan dibayangkan saja bahwa sistem politik itu hanya mereka yang ada di lembaga negara atau partai politik, tapi yang ada di organisasi kemasyarakatan pun itu sebenarnya juga bagian dari struktur politik yang ikut berperan dalam mengembangkan budaya-budaya politik di Indonesia. Nah, secara garis besar, fungsi partai politik itu adalah yang pertama komunikasi politik. Berarti komunikasi antar konstituen dengan pengurus partai maupun dengan fraksi atau anggota DPR. Anggota DPR dengan eksekutif itu juga bagian dari komunikasi politik. Jadi komunikasi politik ini sangat luas pengertiannya, ya, baik komunikasi antar partai politik, komunikasi antar kader partai politik, ya, ataupun komunikasi antar parpol dengan lembaga DPR, dengan fraksinya, dengan secara global lembaga DPR-nya, ataupun komunikasi politik antar anggota DPR itu sendiri, anggota DPR dengan eksekutif juga bagian dari komunikasi politik secara umum. Berikutnya sosialisasi politik. Partai politik merupakan bagian berfungsi sebagai sosialisasi, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan. Maaf ini kok meloncat ini. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan negara, baik itu yang terkait dengan pendidikan, budaya, hukum, politik itu sendiri, dan seterusnya. Manajemen konflik, pasti. Jadi partai politik itu adalah berfungsi memanage, mengelola konflik, bagaimana konflik itu bisa membuahkan hasil bagi bangsa ini, bahwa politik itu... Mohon maaf Bu, mohon maaf. Materinya belum tampil slide-nya di hadapan, iya. Padahal ini sudah tampil ini. Belum. Saya tutup lagi ya, coba. Iya, coba Bu. Sudah? Iya, kayaknya nih. Nah, ini bisa Bu. Ya. Sudah? Sudah bisa. Monggo dilanjut Bu. Manajemen konflik, bahwa intrik dalam satu partai atau dalam sebuah lembaga DPR legislatif itu bukanlah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa dihindari, ya. Karena bagaimanapun itu adalah proses untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri, ya. Jadi dalam kutip. Jadi semuanya kalau dalam politik itu nggak bisa keluar dari kepentingan, tapi yang pasti itu kepentingan masyarakat secara umum. Nah, inilah manajemen konflik itu bekerja di situ, bagaimana menerjemahkan kepentingan-kepentingan
masyarakat ini menjadi sebuah kepentingan yang maslahat untuk direalisasi. Berikutnya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen ini sebenarnya bisa di awal, bisa di akhir, karena politik sangat dinamis sekali, karena di situ rekrutmennya itu bisa jadi secepat kilat ya, bisa jadi kaderisasinya cukup lama. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 2, ini ada yang mau masuk ini. Ada yang mau masuk ini gimana? Apa dimasukkan? Kok saya ada tayangan seperti itu? Bentar ya. Saya lanjutkan aja. Yang paling penting adalah fungsi partai politik adalah sarana pendidikan. Sarana pendidikan kenegaraan, bagaimana warga masyarakat ini cinta tanah air, itu yang paling penting. Jadi partai politik hanya sebagai sarana di antara sarana-sarana yang lain. Jadi kalau saya melihat pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila di sekolah, di perguruan tinggi, itu adalah bagian dari pendidikan yang bisa bertahun-tahun ditekuni, tapi belum tentu masuk ke dalam pikiran. Tetapi pendidikan politik melalui pemilu itu sangat luar biasa, merasuki, mempengaruhi bagaimana pemikiran bangsa ini terhadap pendidikan kewarganegaraan. Jadi satu hari dalam pemilu itu menentukan bagaimana pendidikan bernegara di Indonesia, daripada menekuni pendidikan kewarganegaraan yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Itu kalau saya melihatnya seperti itu ya. Karena betapa pentingnya pendidikan politik dalam pemilu itu sendiri yang menjadi inti dari pendidikan politik, bukan di kelas, tapi di dalam pemilu itu sendiri. Yang kedua, fungsi partai menciptakan iklim negara yang kondusif. Jadi partai ini harus menjadi penyeimbang. Jadi tidak bisa partai itu memperkeruh keadaan. Mungkin kita sering melihat, menyaksikan, menyimak ada partai-partai tertentu yang seperti itu, yang mungkin saja diterjemahkan oleh kadernya. Padahal partai itu sendiri sebenarnya harus menjadi penyeimbang. Penyeimbang di sini dalam arti bagaimana masyarakat ini tetap kondusif dalam menjaga kecintaannya pada tanah air, dalam mengisi kemerdekaan, ya, dalam mencerdaskan keluarganya dan sekitarnya. Fungsi partai politik yang ketiga, sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi. Karena kita tahu tadi, background masyarakat Indonesia itu sangat multikultural dan tersebar di berbagai pulau, maka partai politik ini menjadi penting keberadaannya. Nah, harus mampu menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi dari setiap golongan warga yang diwakilinya. Karena bagaimanapun legislatif itu sudah dianggap representasi rakyat yang diwakilinya. Sekali lagi, legislatif adalah representasi rakyat yang diwakilinya. Jadi disitulah amanat legislatif mengemban amanat rakyat itu di situ. Jadi dipilih melalui proses pemilu, jadi pemilu sendiri itu termasuk bagian dari sarana rekrutmen lembaga legislatif, yang mana di situ orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang dianggap sudah menjadi representasi rakyat. Yang keempat, sebagai bentuk partisipasi warga negara. Jadi partai politik itu sarana dari warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan budaya politik, budaya bernegara yang baik. Itu fungsi yang paling penting sebenarnya, karena kita sebagai individu warga negara itu bagian
kecil yang berkontribusi besar dalam eksistensi negara ini. Tanpa seseorang dari kita, negara yang tidak sepakat dengan apa-apa yang berada di negara kita, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif. Nah, itu yang bagian dari fungsi partai politik adalah sebagai bentuk partisipasi. Yang terakhir, rekrutmen partai politik menjadi sarana rekrutmen kader partai, ya. Kemudian rekrutmen anggota DPR yang melalui pemilu tadi yang sudah saya jelaskan. Ini contoh surat suara pada tahun 1955. Ada informasi yang berbeda. Di sini saya hitung ada sekitar 30-an partai, tapi di literatur yang lain ada 170 partai yang mengikuti pemilu 1955. Namun partai terbesar pada saat itu tahun 1955, ini pada masa Presiden Soekarno ya. Partai yang pemenang pertama yaitu PNI. Nah, ini di keterangan yang paling atas disebutkan bahwa ada 172 partai. Tapi yang 4 besar ini saya sebutkan di sini yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Kalau kita lihat tahunnya, berdiri sebelum kemerdekaan dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Sebelum tahun itu ada tahun 1926 yang mana berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi tahun-tahun 1920-an itu sebenarnya tahun-tahun kebangkitan cikal bakal berdirinya negara ini. Saya juga penasaran kenapa kok ada istilah negara Indonesia dijajah itu ya. Padahal Indonesia belum berdiri kok dijajah. Ya memang belum berdiri. Tapi berkat keberadaan Belanda lah, maka sebuah bangsa ini terbentuk yang akhirnya mendeklarasikan diri pada 17 Agustus 45. Sebelum itu ada 1908, Budi Utomo ya, berdirinya Budi Utomo. Ada 1912 berdirinya Muhammadiyah, ada 1926 berdirinya Nahdlatul Ulama, ada 1927 berdirinya PNI, ada 1928 berdirinya Deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi tahun-tahun itu adalah tahun yang paling penting bagi munculnya cikal bakal keberadaan negara Indonesia. Nah, kenapa saya menceritakan organisasi-organisasi kemasyarakatan? Karena bagaimanapun Indonesia ini berdiri bukan karena partai politik, tapi karena organisasi kemasyarakatan yang bangkit karena rasa ingin bersatu menjadi sebuah negara yang tidak ada intervensi dari negara yang lain yaitu Belanda. Kembali lagi di sini, partai pemenang pertama adalah PNI ya. Kemudian partai pemenang kedua, Partai Masyumi. Partai Masyumi ini didirikan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tapi bukan ini ya, Masyumi sebagai partai waktu itu ya. Dan ketuanya juga Ki Hasyim Asy'ari, tapi kemudian pada akhir-akhir setelah pemilu, Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Akhirnya NU menjadi partai sendiri di tahun 1955. Bukan setelah menjadi ormas terus kemudian menjadi partai sendiri karena keluar dari Masyumi karena tidak sevisi dengan Masyumi karena melibatkan diri dalam pemberontakan PRRI Permesta itu. Nah, tapi Masyumi menjadi partai pemenang kedua. Yang ketiga, partai pemenang ketiga, Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama
terbesar ketiga pada masa pemerintahan Orde Lama, walau tidak sebesar Masyumi. Pada pemilu 1955, PNU menduduki posisi ketiga setelah PNI dan Masyumi. Partai ini pada awalnya menjadi bagian dari Partai Masyumi yang menyatukan dua kelompok besar NU dan Muhammadiyah. Karena beberapa kalangan menganggap ulama tradisional yang sebagian besar berasal dari NU tidak mendapat tempat di kepengurusan, maka mendirikan Partai NU. Partai ini diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang awalnya juga ketua Masyumi. Jadi betapa gregetnya peran besar umat Islam pada saat itu menduduki di ranking kedua, pemenang kedua di Masyumi, juga ketiga juga di NU. Artinya kalau digabung ini kan suara umat Islam waktu itu sangat besar sekali. Tapi ini kita nggak bahas partai Islam dan sebagainya. Yang penting di sini sejarah seperti itu yang kenyataannya begitu. Karena di Orde Lama itu yang paling menonjol itu adalah kaum nasionalis, abangan, santri. Ya, itu yang sempat rame di masa-masa Orde Lama, bahkan di masa Orde Baru pun seperti itu. Jadi kalau pemilu itu tidak perang uang, tidak perang program, tapi perang ideologi. Itu pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ini fair-fairan begitu. Saya pernah mengikuti, mengalami, mendengarkan pemilu Orde Baru di masa saya waktu itu SD, MTS ya, betapa betapa kerengnya orang-orang kader partai itu memperjuangkan ideologi. Kemudian Partai Komunis Indonesia, ini partai pemenang keempat setelah PNI, setelah Masyumi dan setelah PNU. Partai NU ya. Jadi Partai Komunis Indonesia juga menjadi partai empat besar pada tahun 1955. Saya tidak akan menjelaskan ini, nanti bisa dibaca di slide atau di referensi-referensi yang lain. Kemudian di era Orde Baru ada 3 partai besar yang cukup lama 3 partai ini eksis ya. Pada tahun Mohon maaf, mohon dipercepat saja Bu, mengingat keterbatasan. Oh iya ya. Nggak apa-apa. Iya. Maaf. Jadi di tahun berapa ini? Di era Orde Baru tahun 78 ya. Itu pemilu diikuti oleh 3 partai. Dan sampai tahun 97 tidak pernah berubah 3 partai ini, P3, Golkar dan PDIP. Jadi Orde Baru telah mampu meminimalisir multikulturalnya Indonesia dengan ditekannya jumlah partai hanya 3. Setiap pemilu seakan-akan ya itu aja kampanyenya. P3 partainya orang Islam. Ini fair-fairan aja. P3 partainya orang Islam. Golkar partai golongan karya yang seakan-akan partai program. Di situ telah tersosialisasi dengan baik. Seakan-akan Golkar itu di kalangan pegawai negeri waktu itu loh ya, waktu itu bukan sekarang. Itu sebagai organisasi organisasi negara, bukan partai. Itulah pinternya Golkar waktu itu. Kemudian PDI tanpa P, waktu itu hanya PDI saja ya. PDIP itu ada P-nya itu setelah era reformasi. Dulu PDI gitu aja. Nah, ini pasti partai nomor 3. Jadi tidak pernah ada kocokan nomor partai, enggak ada. Pasti P3 nomor 1, Golkar nomor 2, PDI nomor 3. Itu pemilu-pemilu di masa Orde Baru. Nah, sekarang karakter partai ada 5, partai massa, partai ideologi, partai patronase, partai kader, dan program. Ini kalau dulu terpisah, partai massa itu seakan-akan
seakan-akan miliknya PDI kalau saya melihat waktu itu ya. Partai ideologi seakan-akan miliknya P3. Partai kader seakan-akan miliknya Golkar di era Orde Baru. Tapi sekarang semua lima fungsi partai ini, lima model partai ini dijadikan model dalam satu partai pasti ada bagaimana cara meraih massa, bagaimana mempromosikan ideologinya, bagaimana merawat kadernya dan mengeksplorasi program-programnya, dan patronase pun tidak bisa dihindari dalam partai politik. Ini gambaran-gambaran bagaimana kalau partai massa itu tergambar pada saat kampanye, kalau partai program diekspresikan dengan diklat atau pelatihan dan sebagainya. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan, bisa nanti dipertajam dengan pertanyaan, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali sebenarnya, ini masih banyak yang perlu dibahas ya Bu mengenai dengan sistem politik kepartaian yang di Indonesia. Tentunya audiens semuanya sudah menyimpan banyak sekali pertanyaan, cuman disimpan saja dulu. Setelah ini kita lanjut ke pemateri kedua. Oh iya Bu, ini ada sedikit kendala teknis kayaknya, kita tidak bisa jadi host. Barangkali dikembalikan ke LPPM Yudarta untuk kembali menjadi host gitu. Karena ini kita tidak bisa atur-atur ininya. Bagaimana Bu? Iya, silakan. Saya kan ini hanya memberikan materi gitu aja. Iya, iya. Ini untuk kendala teknisnya ini hostnya kembalikan ke LPPM Yudarta gitu maksudnya. Ya, silakan. Klik kanan. Jenengan yang bisa mengatur. Oh gitu. Makanya iya dari perangkat jenengan. Nggak pernah jadi host soalnya saya. Ini nggak keluar lagi tapi.